Maaf. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, berkenan kepada Pak Seno untuk dapat membuka acara. Kepada Pak Seno, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, khususnya Pak Riko selaku narasumber, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya Pak memenuhi undangan kami, dan alhamdulillah Siap, Pak Sino. alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diskusi Pak terkait dengan materi konflik kepentingan gitu ya, utamanya memang di dalam penerapan pengadaan barang jasa pemerintah. Namun kalau kita bicara mengenai konflik kepentingan ini kan sesuatu yang sebenarnya sifatnya umum gitu ya, universal gitu. Tapi kemudian bagaimana penerapannya, mengidentifikasi lah itu ya. Kita menetapkan bahwa oh ini ada konflik kepentingan. Nah ini yang seringkali di dalam pelaksanaan pengadaan itu sering ranahnya itu dianggap masih agak abu-abu gitu ya. Nah ini seperti apa nanti mungkin kita bisa Bapak Ibu sekalian mungkin bisa kita sama-sama diskusi gitu ya, hal-hal yang supaya kemudian di dalam penerapan pengadaan ini selanjutnya bisa lebih baik lagi ya, penerapannya sehingga ya semakin memudahkan, memperbaiki dan membuat pelaksanaan pengadaan di negara kita ini jadi semakin nyaman, terutama bagi para pelakunya. Pak, ini mungkin satu PR yang sampai saat ini masih perlu kita upayakan. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Silahkan kemudian nanti berdiskusi supaya semakin kaya gitu ya wawasan kita, ilmu yang kita bisa dapat di sesi pentas siang hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Diana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Seno. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai dengan narasumber kita dari Pak Riko Andi Wibowo selaku saat ini ya masih menjabat sebagai asisten profesor dan juga kepala Departemen Hukum Administrasi di UGM ya Pak Riko ya. Beliau ini S1 di Universitas Islam Indonesia, sarjana hukum, kemudian di Utrecht University mengambil Master of Laws, Legum Magistra ya Pak ya. Dan untuk S3-nya Doktor Administrative Law and Good Governance in Public Procurement Law di Utrecht juga di tahun 2012 dan lulus di tahun 2017. Mohon izin Pak Riko mungkin untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, berkenan Pak Riko dapat memberikan materi kepada Pak Riko, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Diana, Bu Moderator ya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Seno atas ini ya, atas juga Pak Aris ya, atas undangannya. Sungguh senang dan bisa silaturahmi dalam forum yang baik ini. Gitu. Saya ada beberapa Bapak Ibu, kolega, ada Pak Raden Ari, ada aneka aneka kolega juga Bapak Ibu yang izinkan saya untuk Pak Arif Budiman, Pak Ari, Raden Ari gitu ya, dan Bapak Ibu tentu kolega-kolega yang lain, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan silaturahmi ini. Dan saya coba untuk share ini, saya kurang familiar dengan Boleh saya izin yang share screen nggak apa-apa Pak? Boleh ya, oke, terima kasih banyak. Saya biasanya pakai Zoom sama atau nggak Jimit soalnya Google Iya Pak, Meeting. ya. Bentar Pak.
Bentar ya, Pak. Ya, izin Pak Riko sudah kelihatan ya, Pak? Sampun, Bu Diana, makasih banyak. Baik. Iya, Ya, Pak. jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi pandangan gitu ya tentang menangani konflik kepentingan dalam pengadaan pemerintah. Eh, Nanti dalam diskusi ini dulu sekitar PowerPoint ini atau PDF ini juga berdasarkan pada beberapa kajian yang pernah saya lakukan bersama KPK tempo hari waktu pas KPK zaman yang dulu ya, yang bukan yang 5 tahun yang aneh ini gitu ya, tapi yang KPK yang sebelumnya gitu. Saya diminta untuk jadi konsultan mereka dalam konteks desain riset penanganan kepentingan, dan juga berdasarkan dari telaah kasus-kasus yang saya cermati baik di dalam maupun di luar negeri. Tadi bagaimana tadi Mbak Abu Diana tadi sampaikan bahwa saya sempat studi di Belanda. Nanti saya juga permisi untuk cerita sedikit informasi tentang situasi di Uni Eropa atau bahkan di negara lain. Saya Riko Andi Wibowo, Kadephan UGM. Memang saya dosen dengan riset kontrak pemerintah, pencegahan patologi birokrasi, dan perbandingan hukum publik. Memang itu 3 flagship saya. Dan saya looking forward juga untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu semua. Next, Bu Diana. Bapak Ibu sekalian, jadi ada 4 hal yang akan saya coba secara garis besar yang akan coba saya tawarkan gitu ya. Pertama, saya akan permisi untuk sharing dulu perkembangan konseptual. Ini tuh apaan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari konteks skala global itu isunya di mana posisinya. Kalau kemudian mengerucut ke isu aturan hukum baik internasional maupun yang nasional. Yang ketiga, saya ngikutin apa yang diminta oleh teman-teman KPP tentang apa yang disampaikan dalam TOR, yaitu tentang menceritakan kasus-kasus yang relevan. Dan mungkin yang bagian yang paling penting itu adalah kita mendiskusikan tentang peta jalan. Jadi setelah ini itu bagaimana gitu. Karena kayaknya kita punya banyak PR dalam isu ini gitu. 4 hal itu yang insya Allah kita akan coba elaborasi untuk Bapak Ibu. Next. Nah, terkait dengan perkembangan konseptual, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya secara historis menjadi menarik untuk mengingatkan bahwa ini erat kaitannya dengan isu pembagian urusan publik dengan privat. Dulu itu tidak ada yang namanya korupsi. Dulu nggak ada, karena semuanya itu barang dianggap milik raja. Gitu kan? Jadi pemerintah itu berasa dalam kerajaan itu dalam posisi yang dominan gitu ya, semuanya itu milik dia gitu ya, bahkan sampai urusan dapur, urusan keluarga privat itu juga bisa menjadi putrinya orang itu juga bisa diambil, dirampas oleh kerajaan dan kemudian menjadi selir atau permaisuri kan sampai ke level itu gitu ya. Terus jadi dulu tuh nggak ada bicara-bicara tentang konflik kepentingan dalam arti yang kerajaan atau raja versus dengan ini gitu ya, rakyat itu nggak ada gitu. Anak buahnya raja bisa dianggap konflik kepentingan kalau misalkan dia tidak inline dengan kebijakannya raja gitu. Jadi nah makin ke belakang itu kan demarkasi antara urusan publik dengan urusan privat itu semakin jelas gitu. Di Belanda misalkan dulu itu kepala
kepala apa tuh stasiun kereta api itu, masing-masing kepala stasiun dia rumahnya ya di dalam rumahnya itu ya di mana di stasiun itu gitu. Makin ke belakang makin nggak boleh, nggak, ini adalah kantor, you tinggalnya di luar sana cari gitu. Jadi kan semakin dibikin demarkasi yang jelas gitu kan, mana urusan publik dan mana urusan privat. Raja itu dulu dominan, tapi raja sekarang itu dalam konteks Inggris misalkan dengan pemikirannya John Locke bahwa setiap orang itu dianggap sama gitu. Bahkan sekalipun dia raja gitu kan. Untuk urusan di mata hukum wacananya John Locke. Ya, jadinya itu akan membedakan mana raja dalam konteks dia sedang memimpin kerajaan, mana raja dalam konteks dia sedang urusan keperdataan atau urusan pribadi gitu. Revolusi Prancis juga menginginkan pesan bahwa masyarakat muak misalkan dengan korupsi yang dilakukan oleh kerajaan. Nah, jadi dari yang dulu wacananya itu nggak ada tidak ada pemaknaan korupsi gitu ya, tapi ada tuntutan akuntabilitas bahwa raja nggak boleh sewenang-wenang narik pajak terus kemudian uang ini dipakai untuk perang sana sini dan foya-foya gitu. Nah, ya kan? Nah, ini uang kami gitu. Ini uang masyarakat gitu. Bukan hanya uang Anda gitu. Nah, jadi kan dibagi dulu ada proses-proses pemisahan antara urusan publik dan urusan privat gitu ya. Sehingga ada terminologi korupsi gitu ya. Terus kemudian ada genre-genre korupsi itu ada yang namanya penindakan, ada yang namanya pencegahan gitu ya. Nah, yang sedang kita bicarakan ini itu adalah bicara tentang penanganan konflik kepentingan itu adalah bagian dari alur utama berbicara mengenai upaya pencegahan korupsi. Next. Nah, sebagaimana tadi outline gitu ya, setelah bicara tentang sejarah konseptualnya supaya kita tahu kita posisinya di mana gitu ya, maka kita perlu mencermati bahwa sebenarnya kita itu terikat dengan apa yang disebut sebagai UNCAC, United Nations Conventions Against Corruption. Dan ini sudah kita ratifikasi, ya kan? Intinya dalam UNCAC ini ada dua norma yang paling esensial. Pertama, norma 8.5 ini, ya, yaitu kewajiban untuk membangun ukuran dan sistem yang mensyaratkan kita sebagai pegawai negeri untuk memberikan pernyataan. Pernyataan tentang apa? Pernyataan mengenai beberapa hal, aktivitas kita di luar tempat kerja, pekerjaan-pekerjaan yang kita ambil, investasi-investasi yang kita lakukan, aset-aset yang kita miliki, pemberian hadiah atau gratifikasi ya istilah kita ya, pemberian kemanfaatan yang substansial. Nah, semua itu kalau kita dapatkan, maka kita perlu mendisclose ya, kita harus menyatakan itu untuk dieksaminasi apakah kita ini memang layak untuk tetap terlibat dalam pengambilan keputusan ataukah tidak. Jadi kewajiban yang paling utama itu adalah mendisclose atau menjadikan pernyataan itu. Pada berapa titik nanti terus kemudian bisa pertimbangannya bisa punya tetap hak suara, hanya punya hak bicara ataukah juga punya hak suara gitu. Kalau misalkan kolegial, ya, harus disclose dulu. Nanti endingnya apakah kita punya hak bicara saja, tapi tidak punya hak suara, ataukah kita tidak punya dua-duanya, hak bicara nggak punya, hak suara juga nggak punya. Jadi kita di-exclude 100% dari proses diskusi dan pengambilan kebijakan tersebut atau pengeluaran keputusan tersebut. Nah, selain dari pasal 8.5 memang ada pasal 9 yang secara spesifik bilang bahwa kita punya pemerintah yang meratifikasi UNCAC termasuk kita gitu ya, punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas sistem pengadaan pemerintah gitu. Jadi pengadaan pemerintah adalah satu-satunya. Komputermu dipakai nggak? Aku mau numpang nge-zoom tuh. Mau pakai aja. Ya, silakan dilanjut Pak. Mohon maaf ada yang bocor. Oke.
Selain itu ada pasal 9 yang memang mengarahkan atau meminta negara-negara yang meratifikasi itu untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasanya dari sistem pencegahan korupsi dan menyastikan integritas gitu. Tapi nggak saya mention di sini karena saya pikir emphasize kita ada pada isu pengelolaan benturan kepentingan. Next, Bu Diana. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk meng-highlight bahwa konflik kepentingan itu ya saya pikir kita sudah relatively bisa mendeteksi gitu ya, walaupun mungkin tidak selalu kita sadar dengan norma yang mana yang sedang mengatur gitu ya. Jadi izinkan saya untuk mengingatkan kembali sekiranya sudah pernah familiar gitu ya. Intinya adalah ini adalah kondisi, konflik kepentingan adalah kondisi di mana pejabat pemerintah atau pihak yang mengambil kebijakan itu punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Nah, dalam hal apa? Dalam hal wewenang. Nah, implikasinya apa? Implikasi yang dikhawatirkan adalah netralitas dan kualitas keputusan atau tindakannya. Gitu. Nah, isu tentang ini itu esensinya itu adalah pencegahan, seperti tadi yang kita sampaikan ya. Artinya, karena itu penekanannya adalah pencegahan, maka potensi konflik kepentingan saja itu sudah membuat kita sebagai pejabat gitu ya, tidak diperkenankan untuk terlibat dalam mengambil keputusan atau tindakan. Jadi potensi saja itu sudah sejatinya itu sudah membuat kita tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan atau tindakan gitu. Nah, tentu saja ada dalam regulasi kita diperjelas memang. Jadi ada kemiripan dengan yang sebelumnya gitu ya, dari instrumen internasional dalam regulasi nasional kita diperjelas bahwa penyebab konflik kepentingan itu bisa pribadi atau bisnis, hubungan kekerabatan, kita pernah menjadi wakil pihak yang terlibat. Jadi saya misalkan advokat, tapi saya juga misalkan saya konsultan hukum, tapi terus kemudian saya hadir sebagai ahli misalkan dalam persidangan. Nah, itu nggak diperkenankan. Mendapatkan gaji atau HR dari pihak yang terlibat dan segala macamnya. Jadi itu semua harus di-clear. Berarti ini mungkin seperti yang baru tuh kalau mau lebih pembangunan klinik Polres. Iya, izin Pak Riko mungkin dapat dilanjut kembali, Pak. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus gimana kalau misalkan kita mengalami potensi kepentingan itu ya? Maka kita norma itu mengarahkan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mengarahkan bahwa kita wajib memberitahukan atasan kita. Dan atasan tersebut wajib mengambil alih keputusan atau tindakan yang sedang atau yang seharusnya kita lakukan gitu. Ya di take over kepada dia gitu. Nah, ketika mengambil alih langkah ini, maka atasan ini wajib menginformasikan ke atasannya lagi tentang situasi yang ada tersebut gitu. Nah, ini menarik ya, intinya bagaimana caranya memastikan bahwa mekanisme teknisnya disampaikan gitu ya. Tetapi problemnya, hemat saya dari beberapa riset yang saya lakukan dan juga beberapa fakta-fakta yang di lapangan, problem utamanya itu adalah bagaimana kalau justru atasan inilah atau bahkan atasannya atasan gitu, yang menjadi sumber masalah terjadinya konflik kepentingan. Karena fakta-faktanya menunjukkan seperti itu gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan justru ini regulasi nasional ini hanya kasih satu jalan saja gitu. Satu jalan laporan ke atasan, nanti atasan yang take over. Loh, gimana kalau misalkan masalahnya itu justru ada pada mereka? Mereka lah bagian yang sebenarnya sumber dari masalah itu. Kita ini di bawah implementator gitu. Gimana? Aturan hukum tidak menjelaskan tentang itu.
atau belum sampai ke situ. Itu tadi makanya kita jadi perlu untuk menggarisbawahi bahwa memang ada PR-PR yang perlu kita pertimbangkan. Tapi nanti sambil kita langsung jawab pertanyaan ini setelah slide ini, tapi ada agak ke belakang dikit. Next, Bu Diana. Nah, sebelum mendiskusikan pertanyaan yang tadi, ya kan, mari kita cermati bersama bahwa ada regulasi nasional lain yang mengatur tentang benturan kepentingan, dan itu spesifik di pengadaan. Ada di mana itu? Ada di pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor. Tapi ini adalah pasal yang jarang digunakan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sejatinya pasal ini itu sangat spesifik. Jadi ini berbicara mengenai kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara dia itu terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pemborongan pengadaan, gitu. Pemborongan pengadaan atau persewaan, gitu ya. Padahal dia itu harusnya adalah mengurus atau mengawasi, gitu. Jadi memang agak jarang pasal ini digunakan, gitu ya. Karena ya ada beberapa kejadian, misalkan risetnya Pusat Kajian Anti Korupsinya UGM itu pada saya terlibat sebagai peneliti, tapi di konteks ini ya pengadaan BUMN, kita temukan bagaimana ada pengadaan-pengadaan fiktif ataupun pengadaan-pengadaan yang seharusnya dia mengawasi, gitu kan, tapi justru dia jadi pemain di situ, gitu. Tapi in overall, relatively kita tidak terlalu banyak kasus di isu ini. Tapi highlight saya atau poin yang ingin saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, adalah titik tekan bahwa pemandu, esensi norma pemandu tentang konflik kepentingan itu lebih jelas, lebih lugas, lebih luas dijabarkan di regulasi hukum administrasi negara di Undang-Undang AP tadi, gitu ya, daripada di norma di Undang-Undang Tipikor, gitu ya. Jadi ini semakin memperjelas bahwa isu pengelolaan konflik kepentingan itu memang isu pencegahan yang memang lebih kental isunya di hukum administrasi daripada hukum pidana yang fokusnya pada penindakan. Next. Nah, bicara tentang kasus-kasus relevan, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat mafhum gitu ya tentang kasus-kasus yang relevan itu. Makanya saya katakan bahwa teramat banyak kasus-kasus yang menunjukkan konflik kepentingan dan yang memang berujung pada kasus korupsi secara tegas, gitu ya. Itu terjadi dari dulu sekali hingga yang paling belakangan, ya kan? Mau korupsi di Mabes Polri, ya kan, tentang simulator SIM, atau yang belakangan kasus BTS yang sangat terkenal, ya kan, atau yang yang hangat, gitu ya, bicara mengenai e-purchasing tidak imun karena genre yang sekarang, gitu kan, e-purchasing tidak imun, ada kasus korupsi di mana? Di Riau gitu, dan juga di Pemkot Bandung, ya. Kita lihat, jadi itu bagaimana di kasus BTS misalkan, bagaimana peraturan BLU itu dibentuk setelah ada deal-dealan, ya kan? Setelah ada deal-dealan siapa pemenangnya, gitu. Dan peraturan itu desain untuk memperkuat atau memungkinkan agar pihak yang dibidik itu yang menang, gitu. Yang sudah main mata yang menang. Ya, seperti itulah. Dan itu kita bisa lihat dari hulu sampai hilir, dari bawah sampai atas, sampai ke level DPR, sampai ke level BPK, itu semua menikmati aliran, gitu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya malah mencukupkan dengan contoh-contoh itu karena saya pikir self evident, dan saya pikir saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah sangat mafhum dengan problem-problem yang ada tadi itu, gitu. Saya permisi untuk mengingatkan, gitu ya, bahwa bicara tentang kasus-kasus yang relevan, bahwa konflik kepentingan akibat membebek perintah atasan
tampaknya terjadi karena bawahan itu memang takut untuk sulit makan, dalam tanda kutip. Ya. Entah karena takut dicopot, atau dimutasi, atau gelap mata dengan uang atau proyeksi jabatan. Saya panjang berdiskusi dengan beberapa orang yang kemudian memilih untuk jadi justice kolaborator. Jadi whistleblower gitu ya. Jadi dia cerita situasinya yang dihadapi gitu, dan kenapa dia tempo hari memilih untuk melakukan penyimpangan gitu ya. Ya karena tekanan dari tim sukses, kepala daerah, ya kan, dari saudaranya kepala daerah dan segala macamnya itu. Semuanya dia ikuti itu karena memastikan bahwa dia ingin tetap bisa berada di tempatnya gitu ya. Dan ini ada banyak situasi ini, mau di pusat mau di daerah, kurang lebih ceritanya kurang lebih sama gitu ya. Tidak selalu wajahnya seperti itu, karena ada juga yang teman-teman yang tetap istiqomah dan konsisten gitu, dan berusaha untuk, istilah mereka itu, saya kalau yang sebanal itu nggak mau, tetapi kalau yang sekedar membantu kecil-kecil saya masih mau, Mas Riko gitu. Dia juga cerita gitu ya. Ya teman-teman itu bercerita karena saya merahasiakan tentunya identitas mereka gitu ya, dan mereka percaya bahwa ini adalah bagian dari upaya, menceritakan itu adalah bagian dari upaya untuk perjuangan peneliti untuk meyakinkan para pemangku kepentingan terhadap melihat gimana masalah ini harus di-handle gitu. Nah, singkatnya sih, garis besarnya, benang merahnya antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu adalah orang itu takut gitu ya, atau membebek ngikutin perintah atasan yang keliru itu ya karena dia takut sulit makan gitu. Takut dicopot atau dimutasi, takut dipindahkan dari daerah mata air ke daerah air mata, which is true gitu. Ya, which is true. Dan mungkin sekarang ini situasinya lebih menakutkan karena KASN sudah dibubarkan, ya kan? Nah, jadi upaya untuk memperbaiki itu menjadi, atau untuk melindungi diri itu menjadi lebih terbatas gitu. Ada juga memang yang menceritakan bahwa dia akhirnya mau terbuka bahwa saya agak gelap mata dengan uang atau proyeksi jabatan gitu. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, saya tidak mau menggarami kalau di dalam bahasa ininya tuh preaching to the choir gitu ya. Saya tidak ingin memberikan khotbah kepada orang yang orang yang senang yang menyanyikan atau menjadi penyanyi di gereja gitu ya. Istilahnya kalau orang barat itu. Jadi orang yang nyanyi di gereja itu ya udah putra altar, dia rajin gitu ya, soleh gitu. Nah, saya tidak dalam posisi itu gitu ya. Tapi saya ingin coba berbagi perspektif gitu ya, untuk mengingat kembali bukti-bukti bahwa tidak nakal itu tetap bisa hidup dan jadi orang. Tidak nakal itu tetap bisa hidup dan tetap bisa jadi orang. Pun akhirnya berhenti atau diberhentikan, namun pengabdian itu bisa sampai di puncak. Ditutup dengan baik dan nama-nama yang harum. Hingga kini, sekalipun sebagian dari mereka sudah meninggal. Ya kan? Kita bisa melihat bagaimana Pak Mar'i Muhammad, misalkan mantan dirjen dan mantan menteri keuangan. Dirjennya dirjen pajak lagi. Gitu. Dia dijuluki Mr. Clean, tuan bersih. Gitu. Dia berusaha diganggu integritasnya, konflik kepentingannya dengan aneka rupa, baik dari sogoan, baik dari kalangan agama, ya kan, baik dari praktek primordialism, bahwa misalkan dia orang HMI kan, nah, dia orang anak-anak HMI juga berusaha meminta dispensasi di segala macamnya kebijakan-kebijakan tentang ekonomi, dia bilang nggak bisa. Jadi dia berusaha jaga independensinya, integritasnya itu, walaupun, dan dia tolak itu isu-isu primordialisme, kedekatan-kedekatan kekeluargaan itu dia nggak mau peduli. Jadi dia jadi dirjen, jadi Menq. Nah, meninggal beliau, namanya diabadikan sebagai
bangunan atau gedung di DJP, Dirjen Pajak. Saking bersihnya. Jenderal Hugeng jadi Kapolri, jujur beliau bisa jadi juga Kapolri gitu. Ya walaupun ketika dia sidik kasusnya anaknya Soeharto, dia diberhentikan dan kemudian ditawari sebagai dubes gitu. Tapi beliau nggak mau gitu. Tapi beliau sampai kepada Kapolri gitu. Beliau dipilih sama rezim untuk menjadi Kapolri. Jadi gitu. Namanya gimana? Namanya diabadikan sebagai Hugeng Award. Gitu. Polisi-polisi yang bersih dipilih, ya kan, figur-figur itu menjadi dikasih anugerah Hugeng Award. Baharudin Lopa jadi jaksa agung, padahal dia berani nyikat itu. Pak Adi Andoyo, ya kan, Pak Adi Andoyo ini adalah hakim yang, kalau Bapak Ibu ini ya, adalah hakim yang pada tahun 80-an dia jadi ketua pengadilan tinggi di Bandung gitu ya. Dia adalah orang atau hakim yang membebaskan para demonstran mahasiswa ITB. Dia berani melawan militer, dia berani melawan Pangkop Kamtib yang di belakangnya ada Soeharto. Orang-orang ini seperti Rizal Ramli CS, ya kan, waktu itu ditangkap, dibebaskan. Dia nggak mau kompromi itu. Orang ini nggak salah. Ditekan dia nggak mau. Jadi poin saya itu adalah, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang besar, orang-orang hebat, dan ini cuma sebagian aja, gitu kan. Ada Yap Tiam Hin, ya kan, advokat bersih, triple minority, dia Kristen, dia dia Kristen, dia Chinese, dia berani, dan dia bersih. 4 quarter minorities katanya. Ada Pak Artijo Alkostar, yang berani dan jadi orang semua gitu. Jadi tidak nakal, poin saya tadi, tidak nakal, tetap bisa hidup dan tetap bisa jadi orang. Pucuk levelnya. Tanpa perlu membebek mengikuti rezim yang atau perintah yang keliru gitu ya. Jadi poin saya, ini sambil mengingatkan juga kepada diri saya, poin saya adalah kalau beliau-beliau bisa, maka kita juga perlu yakini bahwa kita juga bisa. Next, kemudian ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke slide-slide terakhir di bagian poin keempat. Ya kan? Tadi kan poin 1 itu bicara konseptual, 2 itu perkembangan regulasi, 3 itu tentang kasus-kasus, yang keempat ini bicara tentang peta jalan. Gitu. Peta jalan, Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan agar kita menggunakan filosofi sebagai pemandu. Jadi tujuan dari pengadaan pemerintah itu ya, public tender itu bersifat hierarkis. Nomor 1 yang paling utama, nomor 1 dan yang paling utama itu adalah memastikan integritas. Itu yang pertama. Yang nomor 2 itu memastikan efisiensi dari sisi ekonomi, outputnya itu. Yang ketiga itu memastikan bahwa kesempatan yang sama ala para pelaku pasar itu dilayani. Gitu. Nah, poin saya mari kita lihat nomor 1. Jadi kalau poinnya nomor 1 itu adalah ensuring integrity, maka semua arah sistem pengembangan hukum, pengembangan sistem dan kelembagaan atau hukum gitu ya, itu semua harus memastikan supaya integritasnya Bapak Ibu dalam level operasional di lapangan itu dalam posisi yang paling aman. Bukan yang dalam posisi dikompromikan. Nah, kenapa itu menjadi esensial? Karena nanti kita harus ingat slide selanjutnya, Bu Diana. Kenapa itu esensial? Karena yang coba kita advokasikan itu sebenarnya adalah merubah paradigma dalam mendesain sistem dan hukum. Bapak Ibu bisa lihat dalam slide ini ya,
ada gambar ya. Yang pertama itu adalah gambar di mana polisi itu sembunyi-sembunyi di semak-semak. Ini kejadian di Amerika Serikat ya. Polisi itu sembunyi-sembunyi di semak-semak. Lalu kalau ngelihat ada orang yang melanggar, langsung ngebut, nangkep. Kayaknya senang sekali dia nangkep. Jadi indikatornya itu dianggap indikator keberhasilan itu kalau nangkepin orang. Jadi kalau ada orang salah itu malah senang. Tuh mindsetnya tuh gitu. Kalau ada orang salah malah senang. Bisa dikejar, bisa diburu gitu ya. Dan supaya itu dia sembunyi-sembunyi di semak-semak. Bandingkan itu dengan cara berpikir di Eropa. Kalau di Eropa itu, dia kasih tahu jauh-jauh. Dia pengennya itu adalah, pokoknya orang itu nggak ngebut. Orang tuh gimana caranya nggak ngebut. Jadi, di Google Map itu, dan dari jauh tuh kan, ya kan, udah dikasih tahu bahwa berapa kilometer lagi, atau di kilometer sekian, itu ada kamera-kamera. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak breaking speed limit, tidak melebihi kecepatan. Jadi, artinya apa? Artinya secara filosofis mereka nggak tertarik untuk nangkepin kita. Esensi yang paling utama itu adalah bagaimana mendesain sistem untuk meningkatkan kewaspadaan supaya tujuan tercapai. Tujuan tercapai itu apa? Tujuan tercapai itu adalah dia tidak melanggar kecepatan. Keamanan bersama itu terjaga. Itu tujuannya. Bukan tujuannya nangkepin orang dan kemudian memberikan sanksi. Bukan itu. Tapi tujuannya adalah memastikan supaya tujuan yang hakiki itu yaitu orang itu berkendara dengan baik, tidak ugal-ugalan, tidak ngebut, semua orang selamat, itu bisa tercapai. Kalau melanggar gimana? Ya kena sanksi gitu ya. Tapi tujuannya adalah ingatkan dia dulu. Dijaga dulu. Gitu nggak ya? Ya. Sama halnya dengan slide yang gambar yang nomor 2 itu. Jadi posisi sistem hukum, penegakan hukum itu jangan seperti pemadam kebakaran. Sistem yang kita ciptakan tuh jangan seperti sistem kelembagaan dan juga hukum, jangan seperti pemadam kebakaran. Tapi seperti kurang lebih kayak MCB lah gitu. Gimana caranya supaya konslet listrik itu tidak sampai kebakaran. Kalau kebakaran itu cara berpikirnya adalah ada api segera dipadamkan, ada api segera dipadamkan. Tapi kita harus shifting paradigma itu. Paradigmanya adalah gimana caranya supaya tidak ada api. Itu harusnya kan? Gitu. Kenapa ini semua hal ini perlu kita ingat kembali Bapak Ibu sekalian? Karena riset menunjukkan bahwa sanksi pidana yang menakutkan, bahkan hukuman mati, itu tidak berhasil menurunkan kejahatan. Jadi, ini misalkan ya, buktinya itu apa? Buktinya risetnya Amnesty International. Negara-negara, dari dia melakukan kajian di seluruh negara di dunia, gitu ya. Negara-negara yang menerapkan hukuman mati dengan yang tidak menerapkan hukuman mati, rupanya statistik sosial kejahatannya lebih banyak yang menerapkan hukuman mati. Itu datanya Amnesty International ya. Kajiannya New York Times di negara-negara bagian 49 negara bagian yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Dia bilang negara bagian yang menerapkan hukuman mati itu justru kondisi sosialnya di sana lebih tidak aman dibandingkan negara bagian yang tidak menerapkan hukuman mati. Artinya apa? Artinya hukuman mati tidak ada relasi positif dengan keberhasilan dia mengendalikan kejahatan. Ya, jadi jangan pendekatannya tangkap, penjaranya lama gitu. Karena ternyata jangan-jangan kita tidak efektif di situ. Gitu. Itu penjara tetap boleh tentu saja. Saya nggak bilang bahwa tidak kalau melakukan kejahatan tidak usah dipenjara, bukan itu gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah beban atau desain strategi hukum dan kelembagaan itu adalah bagaimana mencegah permasalahan itu timbul dan bukan menyelesaikan permasalahan setelah masalah itu ada. Gitu.
Udah ya? Bu Diana, next. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, maka sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini peta jalannya ada 4 kurang lebihnya yang saya bayangkan ya, untuk konteks isu ini ya. Ada banyak hal yang saya udah tuliskan, tapi bukan di sini, nanti di kesempatan yang lain mungkin kita bisa obrolkan gitu ya. Tapi esensinya dalam konteks ini, pertama, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memprioritaskan kehati-hatian dan tidak mempertaruhkan resiko integritas. Jadi saya sedang berbicara mengenai kritik saya terhadap sistem liberalisasi e-katalog yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Saya menentang dengan langkah yang diambil itu, karena itu berarti pemerintah sedang memperbesar dan mempertaruhkan resiko integritas Bapak Ibu yang ada di lapangan. Saya paham bahwa itu bukan salahnya LKPP, itu adalah tekanan dari kebijakan pemerintah yang di atas lagi gitu ya. Tapi saya merasa tak perlu untuk menggarisbawahi itu. Ya, jadi kita harus desain, kalau memang kita mau bicara tentang pengelolaan kepentingan, ya berarti kita harus desain gimana caranya supaya tidak mempertaruhkan resiko integritas dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Nomor 2, ya kita perlu mensegerakan opsi ruang review oleh peradilan, ya kan? Jangan panjang-panjang proses administratif review-nya. Harus segera bisa menjumpai judicial review. Tapi proses di peradilan itu harus dibikin cepat. Harus jelas, dibikin cepat. Jangan sampai berbulan-bulan, harus 5 hari kerja atau 1 minggu, maksimal 2 minggu sudah harus beres. Harus diatur bahwa untuk kasus-kasus tertentu nggak perlu sampai ada banding, nggak perlu sampai ada kasasi, gitu ya. Nah, itu yang kemarin saya coba kasih masukan di konteks RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ya. Nah, tapi belum terbadankan dengan optimal tuh. Nanti mungkin sambil nunggu pembahasan DPR kan. Saya akan coba ingatkan lagi tentang isu ini. Terus peta jalan yang ketiga telah mencegah kriminalisasi dengan memperjelas norma-norma PBJP yang wajib, sunnah dan mubah gitu. Nah, sekarang ini masih belum jelas mana yang wajib, mana yang sunnah dan mana yang mubah. Akibatnya ya kan penegak hukum itu akan datang kepada Bapak Ibu untuk mempermasalahkan sesuatu yang sunnah atau mubah dianggap-anggap sebagai pelanggaran hukum dan kemudian akan ada ancaman pidana. Nah, ini juga problem yang akan mengganggu integritas tuh, karena apalagi kalau misalkan aparat penegak hukumnya yang kemudian melakukan godaan-godaan yang bisa mengganggu atau malah mendorong untuk melakukan benturan kepentingan, ya kan? Hasil riset kita menunjukkan bahwa pada beberapa kejadian justru aparat penegak hukum itulah bagian dari masalah itu sendiri. Kan? Jadi masalahnya bukan hanya dari atasan, tapi juga dari aparat penegak hukum. Maka dari itu, yang terakhir kita juga perlu untuk melakukan advokasi via amicus Korea atau Korea ya, dan pembelajaran good and bad practices gitu ya. Terutama untuk memperjelas ini, mana norma yang wajib, sunnah dan mubah ini. Jangan sampai melanggar lampiran perlem misalnya, padahal itu sifatnya mubah, dianggap sebagai kesalahan prosedur atau dianggap perbuatan melawan hukum dan terus kemudian menjadi satu rangkaian yang dianggap sebagai kesalahan koruptif gitu. Nah, itu kan harus proporsional ya. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada aneka gagasan yang kita coba untuk harus utamakan gitu ya. Intinya itu adalah membentuk good governance dan juga mendorong untuk asas kehati-hatian dalam mendesain aturan main ke depan gitu. Nah, saya di luar dari apa yang saya sampaikan di sini, ada penelitian panjang yang saya sudah coba lakukan ya. Ini dari disertasi saya di Belanda, saya riset di Belanda dan di Inggris gitu ya, riset lapangan juga. Dan saya bandingkan dengan situasi Indonesia, sudah dialih bahasakan bukunya ini ke dalam bahasa Indonesia. Ada tersedia di marketplace.
kalau misalkan tertarik gitu ya. Yang kedua, ada juga masukan-masukan terkait dengan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang sedang berjalan itu. Jadi saya membantu LKPP di awal, tapi saya juga menemani teman-teman LSM, khususnya Transparansi Internasional ya, dalam konteks memberikan masukan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Kalau yang ini bisa diunduh secara gratis di websitenya Transparansi Internasional. Gitu. Dan di situ juga kita ceritakan panjang tentang pengakuan-pengakuan sebagian Bapak Ibu yang ada isu-isu tentang pengelolaan konflik kepentingan juga gitu ya. Yang jadinya ada relevansi, makanya saya tampilkan di sini. Saya pikir itu Bu Diana yang dapat saya laporkan, dapat saya sharingkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi yang diberikan. Please keep in touch, nanti di email saya itu riko.wibowo@ugm.acid. Sekiranya tertarik diskusi lebih lanjut. Matur sembah nuwun, saya kembalikan ke Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko atas paparannya. Jujur Pak, saya bukan orang hukum, jadi rada berat juga ternyata memahaminya. Nggak apa-apa ya Pak ya Oh, belajar. mohon maaf. Nanti kita sambil ini, kalau ada hal-hal yang kurang clear atau kecepatan gitu ya, jangan sungkan untuk mohon klarifikasi gitu. Kesulitan saya itu juga untuk apa ya, untuk em, mengepaskan dengan aneka latar belakang Bapak Ibu gitu. Jadi tempo hari itu misalkan saya ngisi di acaranya apa teman-teman yang ini ya gitu. Ada yang bilang bahwa oh ini apa, aduh, ada yang seperti Ibu bilang wah ini agak berat nih gitu. Ada juga yang bilang bahwa wah ini apa terlalu teoretik, kita perlu banyak kasus gitu. Ya. Jadi saya Tapi coba serba salah gitu ya. Nah, kita cobalah nanti ya, kalau saya tahu, saya coba sharing gagasan, saya coba uraikan kembali. Tapi kalau memang saya nggak tahu, saya akan coba jujur dan diskusi pada Bapak Ibu. baik. Ya, izin Pak, beberapa poin yang saya tangkap itu memang kalau kita tuh harus cegah permasalahan ya Pak ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan juga hukuman mati itu tidak ada korelasi positifnya dengan suatu perilaku terutama di dalam konflik kepentingan ini ya Pak ya. Terus juga memang yang seperti kita tahu memang atasan itu sumber masalah. Jadi harus dari diri sendiri yang membatasi dirilah yang menerapkan integritas itu sendiri. Izin Pak Riko, mungkin sebelum ada yang bertanya, ini ada satu penanya Pak Sastio. Izin saya menyampaikan pertanyaan titipan dari Pak Direktur. Pak Direktur tidak bisa hadir ya Pak ya. Nanti saya sampaikan hasil dari jawaban Bapak gitu ya. Ada pertanyaan terkait holding BUMN. Untuk holding itu apakah tetap berdiri sendiri atau bagaimana menurut Pak Riko? Terus kalau mereka berdiri sendiri dan ikut tender yang sama, apakah mereka kena dalam pasal 7 konflik kepentingan di dalam Perpres 12 tahun 2022? Terima kasih Pak Riko, mungkin dapat disampaikan. Iya, ini holding BUMN ini problem serius gitu ya. Sebenarnya holdingisasi dan apa tuh, kalau ada juga misalkan tentang ini ya, aturan-aturan terkait dengan sinergisitas BUMN, anak perusahaan, dan cucunya itu ya, bisa langsung menaikkan penunjukan langsung itu. Nah, saya sudah sampaikan di riset yang sudah saya publikasikan juga, ternyata itu problematik dan full konflik kepentingan. Jadi buktinya apa? Buktinya kalau misalkan masih ingat ada kasus yang terjadi antara PT Angkasa Pura dengan PT Inti ya terkait dengan pengadaan baggage handling system. Nah, di mana PT Inti itu nyuap PT Angkasa Pura ya kan supaya dapat direktur keuangannya itu ya, supaya bisa dapat proyek itu melalui penunjukan langsung. Tapi motifnya gini, motifnya adalah penunjukan langsung itu boleh gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Permen BUMN nomor waktu itu 5/2012 terus nomor jadi 2019 dan sekian gitu. Nah, sampai yang 2000 yang paling baru saya lupa nomornya. Nah, jadi isu holdingisasi BUMN itu punya
dan dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa ya, dia sebenarnya problematik dari sisi pencegahan korupsi, dari sisi benturan kepentingan, bahkan dari sisi konstitusi. Karena yang dibayangkan sama konstitusi itu adalah BUMN itu harusnya bekerjanya sama, di-treat equal seperti swasta pada umumnya. Tetapi realitanya aturan-aturan itu tidak sedang mengarah ke sana gitu. Realitanya juga ada indikasi bahwa Undang-Undang 599 KPPU gitu ya, yang punya kewajiban untuk menegakkan Undang-Undang 599 juga maju mundur was-was gitu ya, maju mundur gitu. Untuk isu apa tuh pengadaan atau holdingisasi BUMN atau pengadaan yang dilakukan atas nama sinergisitas BUMN itu. Jadi seakan-akan pesan yang terbaca sama publik itu adalah semuanya itu harus tunduk sama persaingan usaha kecuali BUMN. Gitu. Jadi kalau pemerintah nggak apa-apa melanggar-melanggar, tapi kalau swasta jangan. Itu kesan yang ditangkapnya jadi seperti itu dan itu yang bikin kacau gitu ya. Tapi memang arah politik hukumnya kurang lebih seakan-akan membolehkan atau membiarkan gitu ya. Dan itu problematik. Ya, terima kasih Pak Riko atas penjabarannya ya. Berarti kan memang kalau bisa kita hindari apa ya, karena dia ada konflik kepentingan di dalamnya begitu. Terus izin Bapak Ibu, tadi ada yang nanya absen. Untuk absensi kita buka jam 2. Begitu juga dengan materinya, nanti kita akan buka linknya jam 2. Jadi Bapak Ibu mau dapat menyimak terlebih dahulu untuk kegiatan pentas yang hari ini. Baik, kepada Pak Sastio, mungkin dapat disampaikan pertanyaannya. Dari mana Pak Sastio? Ya, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Saya sehat. Sastio dari Kementerian Hukum dan HAM. Izin Pak Riko. Salam kenal Pak Satyo. Salam kenal Pak. Ya. Saya kebetulan sudah baca Pak bukunya. Alhamdulillah. Terima kasih, sangat mencerahkan sekali. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait ini konflik kepentingan. Ya, menurut pengamatan saya kebetulan pengelola pengadaan di Kemenkumham fungsional. Konflik kepentingan nampaknya juga terjadi di proses sebelum pengadaan itu sendiri, yaitu di perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan. Yang menurut PRLM 11 ya, Peraturan KPP nomor 11 2021 kan keduanya bisa dilaksanakan secara bersamaan. Nah, saya sebenarnya mau menanyakan best practice-nya sebenarnya kalau di luar seperti apa Pak? Antara perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan. Apakah memang seperti yang diadopsi oleh Indonesia, di mana keduanya berjalan masing-masing tapi beriringan, atau sebenarnya satu tahapan gitu, tidak terpisah dengan satu bagian. Karena mungkin saya tambahkan sedikit gambarannya kenapa saya menganggap ini bagian juga dari ada konflik kepentingan gitu. Contoh ada beberapa paket pengadaan yang saya bantu dampingi gitu ya, salah satu instansi pemerintah, dia mengeluhkan pada saat proses perencanaan anggaran tidak dilibatkan, tiba-tiba di proses pengadaan dia jadi PPK-nya si teman saya ini. Terus ya terjadilah konflik di situ antara ini harusnya dari sisi urgensi tidak bisa dilaksanakan, tapi dia tertekan karena ya harus dilaksanakan, ini sudah jadi target indikator kinerja dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan saya kembali tadi, sebenarnya di luar sana Pak, di Eropa mungkin dari pengalaman Bapak ambil doktor ya di sana Pak, itu seperti apa Pak proses perencanaannya dan bagaimana menghindari konflik kepentingan di tahapan perencanaan itu? Karena kalau perencanaan saja sudah bagus, smooth gitu ya, konflik kepentingan sudah diminimalisir atau bahkan ditiadakan, mungkin tahapan berikutnya akan lebih baik. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Iya, izin Pak Riko mungkin dapat langsung disampaikan jawabannya Pak. Pak Riko? Nge-freeze ya Pak? Iya Mbak, nge-freeze itu Mbak Tina.
Coba mohon diulang aja Mbak Diana. Iya, iya Pak, sebentar. Ya, izin Bapak Ibu sambil menunggu Pak Riko, saya sampaikan Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir sudah dibuka dan juga dapat mendownload materi dari link yang sudah disampaikan. Belum ya? Di link itu sudah saya sampaikan chat ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu, Pak Riko sedang keluar Teams dulu, nanti masuk lagi karena tadi katanya beliau bisa dengar tapi nggak bisa ngomong gitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Untuk link tree terkait daftar hadir dan materi sudah saya sampaikan di kolom chat. Bapak Ibu dapat mendownloadnya dan mengisi absensi. Halo, Iya baik, Pak Riko sudah bergabung bisa kembali. kedengaran lagi ya? Kedengaran Bapak. Izin Pak, tadi pertanyaannya sudah terdengar kan Pak atau perlu Terdengar, diulang? terdengar. Oh baik. Jadi Oh. apa? Saya bisa mendengarkan semuanya. Saya juga berusaha ini gitu ya, berusaha jawab gitu, tapi kayaknya nggak apa, berusaha ngomong gitu ya, tapi nggak terdengar di sana gitu. Iya, baik. Oke, Iya Pak, kalau gitu. silakan Pak. Nah, bisa ditunjukkan lagi nggak slide-nya tadi, Bu Diana? Bentar Pak. Atau saya coba punya saya ya. Sambil nunggu slide tadi, Bapak Ibu, Pak Sastio tadi ya. Jadi inti besarnya itu adalah sistem pengolahan kepentingan di luar negeri. Halo? Yuk terdengar Pak Riko, terdengar. Lanjut Pak Riko. Siap, Pak Renari. Sebelumnya, slide sebelumnya Mbak. Slide sebelumnya baik Pak. Bentar Pak. Yang ini bukan? Ya. Oke. Nah, jadi kan di sini kan ada poin mensegerakan opsi ruang review oleh peradilan, namun harus dihandle efektif. Gitu. Nah, jadi benar tadi kata Bapak yang katakan tadi bahwa problem permasalahan di tempat kita itu adalah sudah konflik kepentingan itu sudah terjadi sejak awal gitu kan, sudah pada fase perencanaan bahkan di level penganggaran. Kita mafhum dengan misalkan kejadian kayak proyek Hambalang itu sangat banal ya kan. Kayak tadi yang kita kasih contoh di awal itu tentang korupsi di Ditlantas Mabes Polri, itu memang sejak awal Joko Susilo aktif ya kan, dia panggil
orang-orang itu dikumpulkan, terus kemudian mereka sama-sama mendesain gimana caranya supaya tender tampak kompetitif, mereka garong, mereka markup, mereka atur siapa yang mau ngatur siapa yang submit proposal gitu kan, bagaimana cara submitnya. Betul sekali saya sependapat gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di luar sana itu adalah poin yang nomor 2 ini gitu. Mensegerakan opsi ruang review oleh peradilan. Jadi, ketika ada dokumen tender, dokumen pemilihan yang dipertanyakan justifikasinya, ada aturan main atau ada persyaratan-persyaratan yang mengunci gitu kan. Ada metode pengadaan yang diragukan, harusnya kompetitif tapi jadi dibikin terbatas misalnya, atau dibikin penunjukan langsung gitu, atau dipecah gitu. Maka itu dapat segera bertemu dengan peradilan. Jadi setelah dia prosesnya sangat cepat gitu. Bisa segera komplain. Nah, problem di peradilan, dan peradilan itu rata-rata memutus dalam jangka waktu 5 hari kerja. Yang di Belanda itu 5 hari kerja, kalau untuk kasus yang kompleks itu 2 mingguan. Selesai gitu. Jadi kalau memang itu diterapkan di Indonesia itu nggak akan ganggu apa-apa itu. Itu karena cepat, efektif. Mereka bisa ini to the point, tepat sasaran, dan karena di-handle sama peradilan maka bisa dianggap lebih imparsial ya, lebih independen daripada di-handle sama badan publik itu sendiri gitu kan. Kita kan prosesnya di tempat kita sendiri kan panjang tuh, administrative review. Boleh keberatan tetap ada, tapi segera untuk bisa sampai ke peradilan. Problem kita di mana? Problem kita itu adalah yang punya legal standing, yang bisa melakukan gugatan di peradilan itu adalah kalau kasusnya itu mempermasalahkan hasil dari keputusan di kualifikasi tadi itu, sama bicara tentang keputusan menang tender. Nah, padahal problemnya sudah dimulai di dokumen pemilihan. Nah, jadi seakan-akan tidak punya legal standing orang itu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk ditegaskan, dieksplisitkan gitu ya, di RUU Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Dan RUU tadi itu juga harus bicara tentang jumlah hari gitu. Nanti kalau nggak kita atur, liar nanti di peradilan itu. Nanti bisa 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi baru putusannya keluar. Kacau nanti. Jadi harus dibilang ini prosedurnya harus prosedur acara cepat, maksimal 10 hari kerja misalnya, sudah harus ada putusan gitu. Harus boleh, mana yang boleh banding, mana yang tidak boleh banding, mana yang boleh banding tapi tidak boleh kasasi, kasus apa yang boleh sampai kasasi gitu kan. Itu yang harus diperjelas semuanya, karena kalau nggak diperjelas bisa panjang gitu. Kita sedang menggali masalah, dan itu juga yang sedang kita tuliskan di mana, di dokumen yang tadi saya bilang itu, di Transparansi Internasional ya. Gitu Bu Diana, Pak Sustio, semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Riko. Izin Pak Sustio ya. Izin Bapak Pak Sastio. Kasih Pak Sastio. Sudah jelas Bapak atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, alhamdulillah sudah bisa menangkap poinnya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Iya, terima kasih Pak Riko. Mohon izin mungkin sebelum kita ke Pak Tommy, ini ada di chat pertanyaan dari Pak Nosin. Izin dari Pak Danang terlebih. Oh, banyak juga ya di sini. Dari Pak Rahmat Junaidi terlebih dahulu. Mungkin Pak Rahmat Junaidi dapat berbicara langsung Pak atau dibacakan saja? Kita bacakan saja ya sepertinya. Berbicara dengan konflik kepentingan, bagaimana hubungan dengan integritas dan keimanan seseorang? Apakah linear atau tidak jika dilihat dari sudut pandang Bapak? Terus kapan administrasi PBJ menjadi pidana dalam konteks pemilihan penyedia? Dan bagaimana tanggapan Bapak dengan implementasi e-purchasing? Ya Pak.
Iya, jadi em, Rahmat gitu ya. Pengelolaan konflik kepentingan ini berbicara mengenai upaya untuk memastikan integritas. Saya mungkin sambil kasih contoh em, apa yang terjadi di sini misalkan ya gitu. Misalkan kita mau rekrutmen mahasiswa nih gitu. Nah, maka orang-orang yang ngambil yang ada dalam tim itu, dia wajib untuk menyatakan, saya nggak mau untuk yang nomor 36 ini, gitu ya, kandidat atas nomor 36, gimana caranya bukan saya yang uji. Kenapa? Karena dia itu, saya kenal bapaknya. Coba silakan cari yang lain. Gitu. Jadi dia punya kewajiban untuk melakukan disclose informasi, ya kan? Nah, sebagai bentuk integritasnya. Ya. Jadi bukan justru diam-diam, tapi justru kita punya kewajiban untuk melakukan disclose itu. Enggak, yang ini saya kenal. Anak ini anaknya si Fulan. Saya nggak mau sama dia gitu. Nah, nanti ketika setelah nanti di-handle sama Bapak Ibu yang lain, ya kan, tim yang lain, gitu kan, maka ketika nanti katakanlah dia itu nilainya itu di batas bawah, gitu ya, antara kita memutuskan dia masuk apa dia nggak masuk, gitu ya. Nah, itu nanti si orang tadi itu tidak boleh untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dia nggak dalam posisi mengambil keputusan. Jadi ini adalah contoh yang kami lakukan ya, bagaimana kami mengelola konflik kepentingan. Justru dan integritas yang ditampilkan itu adalah ya berusaha untuk menjelaskan posisinya. Gitu. Dia berusaha transparan. Gitu. Setelah dia tunjukkan, dia batasi dirinya atau forum membatasi perannya. Ya, apakah dia punya hak suara saja? Apakah dia punya apakah dia tidak kehilangan hak suaranya, tapi punya hak bicara, cuman kasih komentar doang, gitu kan? Nah, tapi nggak punya posisi ngambil keputusan, ataukah dia di dua-duanya nggak dapat, gitu. Jadi pasti sangat sangat berkorelasi, Bapak Ibu, gitu ya, dan saling menguatkan, gitu. Karena kalau misalkan dia punya saja, mungkin saja dia tidak mau ngaku. Nah, tapi ketika dia tidak mau ngaku itu berarti dia sedang membiarkan dirinya dalam konflik kepentingan itu sendiri dan apalagi nanti akan mengganggu imparsialitasnya dalam memutus gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, kapan administrasi PBJ menjadi pidana? Nah, ini isu yang esensial gitu ya. Ini sedang kita coba tuliskan, bantu untuk menjelaskan gitu ya, supaya aparat penegak hukum itu bisa proporsional dalam melihat kasus-kasus itu. Intinya pada kejadian, jadi hubungan pelanggaran administrasi sama pidana ini ada kejadian-kejadian di mana pelanggaran administrasi itu merupakan satu rangkaian besar untuk memuluskan tindakan koruptif. Ada kejadian seperti itu. Di mana buktinya? Ya buktinya ya tadi kasus-kasus besar semua itu BTS tadi kan udah kita ceritakan ya kejadiannya bagaimana ya kan. Terus kasus Hambalang jelas ya kan. Jadi sudah sedari awal itu gimana caranya supaya ngatur grup permai yang menang. Ya kan? Jadi korupsi EKTP jelas sekali bagaimana permainannya, ya kan? Gimana caranya supaya konsorsium inilah yang menang, ya kan? Dia bikin mekanisme-mekanisme, aturan-aturan atau dokumen-dokumen pemilihan yang semakin mendekatkan dengan kualitasnya atau kemiripannya dengan yang dimiliki sama konsorsium, ya kan? Nah, kalau konteksnya seperti ini, maka ya proses pelanggaran administrasi ini adalah satu rangkaian dari desain pemufakatan jahat yang memang problematik, ya kan? Akan tetapi ada juga kasus-kasus lain yang ketika saya lihat itu nggak ada unsur pidananya, itu baru pelanggaran administrasi, misalkan, ya kan?
misalkan saya nggak mau sebut tempat ya, tapi ini ada bantuan dari pihak ketiga, diberikannya ke suatu KLPD, ya kan? Nah, sama KLPD ini nggak masuk ke anggaran kas yang resmi, karena uang itu nanti akan digunakan untuk apa tuh melakukan apa tuh upaya untuk mendesain suatu landscape gitu ya. Jadi mereka memang tidak mau, memang dari awal itu bayangannya tidak sedang melakukan tender. Mereka itu bicara tentang bahwa ini orang yang reputable untuk melakukan ini adalah Mr. X katakanlah. Gitu. Nah, ya kan? Nah, pekerjaan Mr. X ini memang bagus, reputasinya luar biasa, pekerjaannya bagus gitu ya. Dia uangnya itu yang tadi bantuan tadi itu memang semuanya dalam 3 termin itu sama-sama diberikan, seluruhnya diberikan ke Mr. X. Jadi nggak ada nilepnya, nggak ada manipulasinya, nggak ada apa perbuatan jahatnya gitu ya. Salahnya itu kurang lebihnya adalah dia tidak menempatkan uang itu di kas resmi gitu. Nah, bagi saya gitu kan itu sedang diproses di aparat penegak hukum gitu ya. Dari kasus posisi itu saya berkeyakinan bahwa ini adalah kesalahan administrasi. Salah nggak? Salah. Tapi ini salah administrasi. Ini bukan salah pidana. Beda kalau misalkan kasus yang mirip dengan itu gitu ya. Ada kasus, kalau ini karena putusannya sudah ada, maka saya sebut aja namanya. Ada kasus bantuan dari PT Antam ya kan kepada kampus Universitas Jenderal Sudirman. Ini kasus beberapa tahun yang lalu ya. Intinya kampus Jenderal Sudirman ini mendapatkan sekitar 3,4 M ya kan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Jawa Tengah. Uangnya sengaja tidak ditempatkan, tidak dilaporkan masuk ke dalam kas BLU-nya siapa? Unsur tadi itu. Rektornya sengaja untuk menempatkan ngangkat orang sendiri ya kan, bukan dari otorisator keuangan untuk bisa mengeluarkan dengan mudah kas tadi itu. Uang kasnya terbukti bahwa tidak dipergunakan dalam jumlah yang signifikan, tidak dipergunakan untuk ngasih atau untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi uangnya untuk beli mobil Terios, uangnya untuk untuk sewa rumah, yang sewa rumahnya sampai 400-an juta, ya kan, dibagi beberapa termin, nggak logis gitu. Ngapain di daerah kok? Di daerah, di pelosok ada uang sewa rumah sampai ratusan juta itu beratus-ratus juta itu nggak make sense gitu ya. Nah, ada keganjilan-keganjilan yang lain-lain itu. Nah, ketika melihat itu, saya sependapat dengan putusan hakim bahwa ini memang korupsi gitu ya. Bahwa pelanggaran administrasi yang ada itu adalah satu rangkaian besar untuk menuju ke proses yang koruptif gitu. Gitu mungkin kurang lebihnya Bu Diana atas pertanyaannya Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Riko, Pak Rahmat. Mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau chat kembali di kolom chat ya Pak Rahmat. Mohon izin selanjutnya ke Pak Tommy Darlinanto dari Halo, Mbak. instansi mana? Iya Pak. Dengan Rahmat nih, Mbak. Oh Pak Rahmat, ya baik Pak. Silakan Iya. Bapak ada yang ditanyakan. Sudah clear Pak Riko, tapi satu minta tanggapan Pak Riko tuh mengenai e-purchasing yang saat ini kan masif begitu ya. Itu aja Pak, minta tanggapan. Iya, saya tadi sudah sempat kasih tanggapan ya, dan saya juga sempat bilang berkali-kali pada para pemangku kepentingan dan juga kepada LKPP gitu, bahkan juga ke publik gitu ya. Intinya kita itu harus ngikutin logika Omar Dekal tadi tuh, Dekal yang tadi kita kasih diagram segitiga tadi itu ya. Nah,
bahwa kalau mau bikin keputusan atau kebijakan, itu yang paling diutamakan adalah memastikan integritas. Nah, proses e-katalog yang liberalisasi e-katalog yang terjadi 2 tahun terakhir, dengan segala hormat gitu ya, walaupun itu punya niat-niat yang baik di awal gitu. Nah, itu mempertaruhkan resiko di lapangan. Nah, mempertaruhkan resiko di lapangan karena itu memperbesar uang klik, ya kan? Resiko uang klik itu memperbesar deal-dealan dan segala macamnya, gitu ya. Proses verifikasinya longgar sekali, gitu ya. Dan memang sudah terbukti sebagai termasuk tadi yang di kasus Bandung tadi ya, gitu ya, Deddy Mulyana, ya, terbukti bahwa sistem itu problematik. Saya masih belum terlalu teryakinkan dengan pendekatan yang sedang didesain itu nanti bisa mencegah gitu ya proses audit yang sedang didesain sama teman-teman Telkom dan LKPP itu, karena ujungnya sudah bermasalah gitu. Mungkin sudah waktunya kita mengetatkan kembali sambil melakukan kurasi gitu. Nah, sambil jalan ya, karena itu jadi keluhan. Tapi lagi-lagi ya, saya bisa memahami, saya tidak menyalahkan LKPP karena saya pikir problem utamanya itu pada posisi di atas hierarki LKPP yang mengarahkan ini. Gitu, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Rahmat. Ya, baik. Selanjutnya Pak Tommy Darlinanto, izin Bapak dari instansi mana? Dari BPPC Kabupaten Gunung Kidul, Pak. Ya, baik Pak, silakan pertanyaan. Enggak, kita rupanya Pak. Iya, Pak. Kapan-kapan main ke Gunung Kidul, Pak. Siap. Ya, selamat siang teman-teman semua. Mbak Diana, terima kasih waktunya yang diberikan. Pak Riko, terima kasih pencerahannya hari ini. Saya sedikit teknis Pak Riko ya, karena saya CFPPBC ya, yang mengelola tender gitu kan. Di dalam model dokumen pemilihan yang saat ini digunakan ya, yang disusun oleh teman-teman LKPP itu terkait pertentangan kepentingan itu ada di larangan pertentangan kepentingan ya, di semua dokumen ada Pak Riko. Ya, di situ ada klausul beberapa pasal ya. Yang pertama itu kan para pihak melaksanakan tugas fungsi dan perannya menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian angka 5.2-nya ini pertentangan kepentingan sebagai dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi A. Direksi Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu badan usaha merangkap sebagai direksi Dewan Komisaris atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama. Kemudian B. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang, pengawas, manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang didesain atau diawasinya. Kemudian yang poin C ini untuk PPK atau tadi kan Pak Riko membahas ya tentang aparat pemerintahnya ini ya, PPK, Pokja, baik itu PP secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta. Yang D, beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Jadi begini Pak Riko, saya mohon mungkin ada praktek-praktek lain ya yang selama ini Pak Riko teliti ya di luar sana. Seringkali kalau di proses tender itu yang saya misalkan pemilik perusahaan tapi secara akte itu tidak tertuang di situ gitu. Tetapi saya mengendalikan nih Pak Riko. Saya menawar pakai PTA, saya menawar pakai PTB gitu kan. Nah, ini memang sebenarnya kepemilikannya itu saya, tapi ternyata di dokumen itu tidak tertuang itu. Jadi ya nggak bisa dikenakan sanksi terkait kepentingan ini karena di sanksinya kan digugurkan ya sebagai peserta tadi ya kalau memang terbukti ya di ketentuan ini ada. Nah, ini sedikit tematis gitu Pak Riko. Kemudian apakah memang ketentuan pertentangan kepentingan yang diatur dalam model dokumen pemilihan ini apakah akan seperti ini gitu kan? Atau akan berkembang aturan ini di model dokumen? Mungkin itu saja Pak Riko pertama. Iya, terima kasih banyak.
siap Pak Tommy. Saya pikir pertanyaan Pak Tommy bagus sekali gitu ya, dan kita bisa melihat bukan dari hanya level teknikalitas, tetapi itu adalah pertanyaan konseptual sebenarnya. Sekedar misalkan ya, saya permisi ambil saya cerita nih. Di Belanda ya, dia itu sampai punya biro khusus untuk melakukan untuk melakukan kerjaannya dia itu unit intelijen pemerintah. Kalau misalkan di tempat kita tuh mirip-mirip kayak PPATK lah gitu. Apa kerjaannya? Kerjaannya itu adalah melakukan identifikasi siapa di belakang perusahaan ini. Jadi isunya bukan hanya terbatas mengenai ini tuh punya siapa yang menggerakkan gitu ya, bukan hanya dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang biasa ini gitu ya, apakah dia nanti sedang bohong sama kita apa enggak, bukan hanya itu, tetapi tugasnya utama bahkan lebih besar daripada itu. Jadi mencegah gimana caranya sindikat-sindikat kejahatan itu tidak bisa menang tender. Namanya BIBOP Biro for integrated bestur gitu ya. Saya lupa panjangannya itu. Tapi namanya BIBOP Biro. Jadi poinnya gini. Kejahatan-kejahatan itu kan makin lama makin lintas negara. Kejahatan organisasi ini dia itu mainnya apa? Mainnya di narkotik, terus kemudian penjualan senjata, ya kan, perdagangan manusia. Jadi perempuan-perempuan dari Eropa Timur itu diselundupkan ke Eropa Barat, dijual, dipaksa untuk melacurkan diri dan segala macamnya itu ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini nih, terus mereka ini supaya nggak ketahuan, ya kan, atau supaya kelihatan bersih, mereka melakukan pencucian uang. Caranya gimana? Caranya dengan membentuk perusahaan-perusahaan baru. Kebanyakan perusahaan konstruksi, karena konstruksi duitnya paling besar, ya kan? Nah, terus setelah ikut perusahaan konstruksi, nanti kan dia ikut bermain dong dalam tender kan. Nah, kalau dia menang, maka ini problematik. Kenapa problematik? Karena berarti pemerintah atau uang pajak itu sedang ikut membesarkan kejahatan internasional, organisasi kejahatan ini. Ya kan? Tapi kalau misalkan mau diproses pakai pidana, belum, investigasinya masih berjalan. Gitu. Ini udah dokumennya udah masuk ke kita nih. Gimana nih kita mau assess? Nah, BIBOP Biro tadi itu tugasnya adalah untuk ngasih tahu badan publik. Ini loh. Jadi intelijen dia kasih tahu, Bapak, kami monitor bahwa ada perusahaan Bapak sedang ngadain tender ini kan, gitu. Ada perusahaan nih yang ikut mendaftar. Ini itu hasil analisa intelijen kami begini begitu. Nah, ini nanti hasilnya adalah gimana caranya dia tidak menang tender. Jadi Bapak bisa bayangkan tuh, di luar negeri sana udah sampai kayak gitu. Levelnya, ya kan? Nah, jadi bukan hanya organisasi ini menunjukkan. Jadi saya main ke kantornya, dia tunjukkan bahwa ini belakangnya ini pengendalinya adalah ini gitu, sampai rentet-rentet dia punya petanya gitu. Sampai sedetail gitu. Jadi bahkan bukan hanya untuk tender yang biasa ini gitu kan, pemainnya siapa gitu, tapi bahkan sampai mengendalikan, meminimalisir organized crime lintas negara. Gitu Pak Tommy ya. Kurang lebihnya kalau dari perbandingan hukumnya sampai situ yang bisa kita dorong ya untuk sistem kita. Jadi dimungkinkan kalau di klausulnya MDP itu akan berubah ya Pak. Misalkan dengan kondisi saat ini yang memang pola-pola tadi ya. Pola-pola penelitian melakukan kecurangan itu. Berarti kan kita PR-nya adalah gimana caranya supaya kita punya data, ya kan? Beneficiary ownership-nya ini, BO-nya ini siapa perusahaan ini, ya kan? Nah, berarti kan
sistem integrasi datanya harus kuat. Saya paham bahwa teman-teman LKPP sudah bekerja keras untuk itu ya, dan kita akan terus dorong ke situ supaya nanti Bapak di lapangan bisa lebih teman-teman di lapangan bisa lebih mudah dalam bekerja gitu, nggak harus niteni satu persatu manual. Baik, terima kasih Pak Riko. Terima kasih Mbak Diana. Iya, Sama-sama baik. Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy, Pak Riko. Mohon izin kita bacakan. Ini belum ada yang bertanya lagi ya, belum ada yang raise hand. Tadi sudah ada, cuman kayaknya nggak jadi nanya gitu ya Pak Riko ya. Mungkin sudah jelas sekali yang ingin ditanyakan. Kita bacakan saja di chat. Ada dari Pak Danang dari PBJ Setda Kabupaten Banyumas yang menyampaikan bahwa proses PBJ adalah berada di ranah administrasi menurut beliau. Dari sisi Pokja tidak ada produk hukum yang dihasilkan karena keputusan Pokja masih belum final. Tapi banyak kasus yang menerpa Pokja dibawa ke petun atau bahkan pidana. Bagaimana pandangan Pak Riko? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Riko. Iya, ini memang ada PR. Ini tadi bagian dari yang kalau bisa ditampilkan tadi Bu Diana, mohon maaf. Yang slide Iya, yang Pak. satu sebelum terakhir ya. Sebentar Pak. Kurang lebihnya Pak Danang, ini isu besarnya itu adalah kita perlu memandu peradilan ya. Kenapa perlu dipandu peradilan? Karena untuk memastikan konsistensi dalam penanganan perkara, ya kan? Ini kan tadi kan saya bilang di sini nih, kita perlu bikin advokasi via amicus dan pembelajaran good and bad practices. Saya bilang sama teman-teman IAPI misalnya, gini deh, kita ini kalau ada kasus-kasus kita bedah gitu ya. Kalau misalkan ada kasus yang kasus yang kontroversial gitu ya, pro dan kontranya gitu, kita bedah. Tapi kita bedahnya itu kita harus pilih orang-orangnya yang tidak punya kepentingan, yang yang reputasinya jelas gitu. Dari aneka pihak kita melakukan eksaminasi putusan. Nanti hasilnya kita tampilkan dan kita masukkan dalam websitenya IAPI itu sebagai knowledge learning center, ya kan? Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikut membantu peradilan ini dalam memahami menangani kasus-kasus pengadaan gitu. Supaya apa? Supaya tahu nih mana yang pada titik mana dia itu harus handle. Saya ambil contoh gini. Saya sudah 2-3 tahun terakhir itu menjadi pembicara di trainingnya para hakim-hakim ini, Bapak Ibu Hakim di Megamendung, Balitbang Diklatnya MA, ya kan? Nah, mereka sendiri saya tangkap ternyata mereka sendiri itu saling caranya itu juga masih warna-warni. Cara pandang dalam menangani kasus kasus PBJ itu. Misalkan gini, ada hakim yang bilang bahwa untuk bisa ditangani sama PT UN tingkat pertama itu nggak punya kewenangan untuk nangani. Kenapa? Karena khususnya kalau misalkan konteksnya itu adalah sudah ada banding dan ada sanggah banding, maka harusnya loncatnya ke PT Tun, ya Pengadilan Tinggi Tun. Gitu. Undang-undang memang bilang kayak gitu, undang-undang PT UN gitu. Tapi ada juga yang hakim yang bilang bahwa enggak, itu harusnya dihandle-nya di PT UN aja. Gitu. Nah, yang begitu-begitu tuh, hakimnya, peradilan itu belum tentu satu suara. Itu yang saya bilang pada waktu konteks saya memberikan masukan RUPBJP, yang begini ini harus diperjelas. Ya kan? Kasus-kasus yang dihadapi sama Pak Danang dan teman-teman gitu ya, kita identifikasi, ya kan? Terus sambil kita perjelas, ini gimana caranya supaya mereka peradilan ini kita arahkan, gimana caranya gitu. Normanya harus kita desain seperti apa gitu. Karena kalau enggak nanti mereka liar lagi. Bolanya nih mumpung bolanya di KPP sama di DPR nih gitu. Tentu saja kita dalam memberikan masukan perlu melibatkan teman-teman Mahkamah Agung, tapi
Setidaknya poin saya adalah jangan kita lepas hal-hal yang detail tapi substansial kepada mereka karena nanti bisa liar. Mendingan kita tangani, kita desain sendiri. Mereka dilibatkan. Itu Bu Diana atas pertanyaan Pak Danang ya. Ya, baik, Pak Riko. Mohon izin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung atau Pak Danang mungkin ada yang ingin diklarifikasi? Jika tidak ada, ingin saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Nosim, dari LAN ya Pak Nosim. Izin bertanya terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh para pelaku pengadaan, khususnya bagi PA, KPA, dan PPK, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 sampai dengan 11, dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya di dalam pasal 11, apakah kewenangan yang dimiliki oleh PPK sebagaimana pasal 11 Perpres 16 2018 beserta perubahannya merupakan kewenangan mandat karena merupakan penugasan dari PA atau PKPA sehingga bertanggung jawab tetap pada pemberi mandat yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perkara kontrak mohon pencerahannya. Kasus yang marak saat ini dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa adalah peminjaman bendera, baik secara terang-terangan atau ada dua pertanyaan berbeda Pak dari Pak Nosim dua-duanya. Ini yang kedua ini kasus yang marak saat ini adalah peminjaman bendera, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Terkait hal tersebut, bagaimana pandangan Bapak? Dan siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban? Di sini Pak Riko. Ya, ini yang pertama dulu ya. Jadi ini itu kewenangan yang dimiliki PPK itu adalah kewenangan delegasi. Kenapa delegasi? Karena ada kalau mandat itu sifatnya satu kali selesai. Jadi saya ketua departemen, saya nugasin kawan saya atau kolega saya di bawah untuk hadir di rapat mana gitu ya, gitu. Ya cuma untuk rapat itu aja, bukan untuk setiap rapat. Dia ketika dia datang ke sana, dia tidak boleh untuk ngambil keputusan untuk menyatakan persetujuan atau tidak menyatakan persetujuan. Dia itu hanya datang dalam posisi representasi departemen dan tidak dalam kapasitas memberikan opini atau suara. Itu mandat. Kalau dia ngambil keputusan, kalau misalkan dia ngambil ini, karena kita nggak boleh kan, gitu kan? Nah, itu mandat. Nah, jadi ciri dari mandat itu adalah sekali selesai. Urusan yang sekali selesai dan pasti bukan urusan yang strategis, tidak terkait dengan pengambilan kebijakan. Tidak bisa menghasilkan produk hukum, gitu ya. Nah, maka dari itu apa yang terjadi sama PPK, kewenangan PPK itu namanya lebih cocok adalah delegasi. Benar bahwa dia dapat penugasan dari PA KPA dan itu sifatnya ada jangka waktunya, bukan satu kali selesai. Gitu. Nah, saya duga, mungkin dugaan saya salah, mungkin dugaan saya benar, gitu ya. Mohon maaf. Saya duga mungkin kekhawatiran ini terjadi karena teman-teman itu sebenarnya sedang melaksanakan perintah lisan dari PA atau KPA, gitu kan, terus jadi kena getahnya, gitu ya. Terus berusaha untuk gimana dong ini sebenarnya kan masalahnya di sana. Ya itu tadi yang kita jadi epicentrum diskusi kita tadi kan, gitu. Itu kan sama seperti kayak kasusnya Bahtiar Hamzah itu kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat ya, Menteri Sosial, Mensos dari PPP itu. Bahtiar Hamzah itu dia fasilitasi, dia datang, dia undang Pak Dirjen gitu kan, Dirjen itu dia undang sama direktur-direktur gitu kan, datang ke ruangannya Pak Bahtiar. Di situ sudah ada swasta gitu kan. Terus kemudian mereka diperkenalkan sama Pak Bahtiar. Terus ada statement, tolong dibantu. Nah, tolong dibantu ini kan kalimat multitafsir yang bisa macam-macam tuh kan. Tolong dibantu. Oke ya, tolong dibantu ya Pak gitu. Dan itu kemudian ya artinya adalah membantu proses supaya
bisa orang ini atau perusahaan ini yang menang tender gitu dengan tender pengadaan mesin jahit gitu, seingat saya. Di teman-teman di bawahnya gimana? Teman-teman yang Pokja, PPK dan segala macamnya itu ingatkan kepada direktur itu, pada Pak Dirjen. Pak Dirjen ini nggak bisa kita penunjukan langsung, ngarang aja ini gitu. Nah, malah dibentak sama dirjennya. Nah, ya kan? Nah, dibentak dan itu kelihatan apa? Akhirnya jadinya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tapi tetap aja jadinya tetap mangkal gitu karena ke bawah-bawah harus datang ke pemanggilan di pemeriksaan itu kan buang-buang waktu ya gitu. Tapi poin saya adalah yang kena ya Bahtiarnya, yang kena ya dirjennya gitu ya. Yang orang teman-teman di lapangan ini nggak kena, walaupun itu adalah kewenangan delegasi gitu. Gitu ya dia. Jadi mudah-mudahan bisa ini Bu Diana. Oh ya, untuk yang satu lagi Iya, Pak. pinjam Peminjaman bendera ya. bendera, Bapak. Iya. Ini dia ya, pinjam bendera ini tempo hari waktu pas kita coba hadirkan, ini juga acara apa tuh dengan Pak Ari ya, tempo hari itu kita coba undang kolaborasi dengan profesor dari profesor dari Free University Amsterdam ya, Pak Ari ya. Nah, itu kan juga sama ternyata, apa nih pinjam bendera gitu. Di Belanda nggak ada soalnya. Dia nggak bisa kasih pendapat gitu kan gitu. Dan ini pertanyaan yang beberapa kali kami coba pertanyakan, tapi poin besarnya kurang lebih gini. Pinjam bendera ini kan mengindikasikan bahwa si mitra yang sedang sedang menjajaki bekerja sama dengan kita itu tidak 100% jujur gitu kan. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau memang dia tidak jujur gitu ya, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa berharap pada orang untuk memberikan kejujuran yang kedua setelah kebohongan yang pertama. Saya ulangi ya, bagaimana mungkin kita bisa berharap pada orang atau pada rekanan yang memberikan untuk memberikan kejujuran yang kedua setelah kebohongan yang pertama. Nah, jadi kalau komentar saya adalah sedapat mungkin ketika memang kita bisa identifikasi bahwa dia sedang pinjam bendera dan kita tahu, maka dia bagian dari yang perlu kita disiplinkan dengan sanksi administrasi. Tapi kalau memang tidak, gitu ya, kita nggak tahu karena sistemnya tidak benar-benar well established, gitu kan, seperti tadi kasus Bibop Bironya belum seperti yang di Belanda, maka ya sudah gitu. Ya intinya kan secara usul fikih itu kan kalau kita kaitkan dengan usul fikih itu, kalau tidak bisa dilakukan semua, ya jangan ditinggalkan semua. Kurang lebihnya kan gitu ya. Gitu, kemudian ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Sebenarnya PR besar itu memang ketika ini Pak ya, atasan yang meminta ya, apalagi kata-kata minta tolong dibantu begitu ya Pak, itu susah sekali untuk menghindarinya gitu Pak. Karena ya pertaruhannya juga mungkin jabatan dan sebagainya Pak ya. Betul. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan sampai pukul 15.00 masih ada sekitar 16 menit lagi. Mungkin bisa di chat kalau malu bertanya secara langsung. Atau izin Pak Raden Ari mungkin. Ini ada Bu tadi Andre. Pak, iya. Ada Bu siapa? Izin bertanya. Iya, dari mana Bapak? Oh Pak Andre, sorry. Ya Pak Andre. Baik. Pak Dari Andre. Sulawesi Utara, Bu. Baik Pak, Bapak. Oh ya baik, open cam. Izin Pak Riko mau bertanya Pak. Ya Pak Andre, salam kenal. Nah, dalam hal konflik kepentingan, kalau tadi atasan Pak, tapi ini kalau regulasi Pak, administrasi pemerintahan kan unsur dalam pemerintahan yang baik, itu kan tidak boleh berpihak. Namun dalam situasi tertentu, kita harus melakukan tindakan-tindakan afirmatif Pak. Nah, kembali ke tadi filosofi Dekel tadi Pak, apakah memang pertama itu harus integritas atau sebenarnya kompetensi Pak yang
diutamakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Bagaimana kita mau berpihak kepada hukum positif atau yang ketiga, Pak, di bawah, Pak, equal tadi, Pak, dalam filosofi Dekel. Ya, Nah, itu juga tantangan kami, Pak, pelaku-pelaku pengadaan yang di lapangan, khususnya kami di daerah, Pak. Karena kalau mau lawan yang dari pusat atau dari Jawa, pasti kami akan kalah, Pak. Pengusaha-pengusaha kami atau pelaku-pelaku usaha kami yang di daerah. ya. Sekian dulu dari kami, Pak. Terima kasih. Oke, tindakan afirmatif itu maksudnya berarti kalau dari poinnya Bapak adalah memastikan agar pengusaha lokal menang gitu ya, atau dapat prioritas gitu ya. Siap, betul, Pak. Oke. Ya, yang tindakan afirmatif itu itu hanya bisa diberikan apabila memang regulasi itu menjustifikasi untuk itu. Jadi dalam konteks Papua misalnya, memang diamanatkan untuk afirmatif, memang diamanatkan untuk kolaborasi gitu. Namun kalau regulasinya tidak ada dasar regulasinya, maka yang harus dilakukan adalah equal treatment. Orang diperlakukan sama gitu. Kenapa? Ya kalau misalkan situasinya itu membutuhkan afirmatif di daerah, ya berarti diusulkan regulasinya supaya Bapak nggak salah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak, terus kemudian tanpa ada aturan yang clear, terus kemudian memberikan afirmasi kepada perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, ada kemungkinan justru akan dipertanyakan justifikasinya. Kenapa? Ini apa orangnya kepala daerah gitu. Apakah ini bagian dari tim suksesnya kepala daerah dan segala macamnya lah gitu ya di daerah manapun. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi padahal acuan untuk punya kita kewenangan itu kan sumbernya, kewenangan Bapak Ibu semua itu kan sumbernya dari regulasi kan. Nah, jadi pegang regulasinya sedang ngasih ruang untuk afirmatif apa tidak. Kalau memang tidak, ya tidak usah dilakukan. Kalau memang merasa perlu untuk punya tindakan afirmatif, ya berarti diusulkan dua regulasinya, baru setelah regulasinya keluar, tindakan afirmatif dijalankan. Jadi lebih enak. Di level implementator lebih aman geraknya. Izin, Pak. Oke? Pertentangan asas tuh, Pak. Karena kan dia undang-undang apa yang melarang kita berpihak kan, Pak. Nah, sedangkan tadi sih Bapak udah sentil masalah katalog. Sebenarnya saat ini yang perlakuannya katalog itu di daerah, khususnya kami katalog lokal, karena ke sana, Pak, keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha lokal dengan harapan tindakan-tindakan pragmatis yang putaran di daerah. Iya. Gitu, Pak. Tapi masalahnya juga kami juga tahu kami akan menghadapi undang-undang yang lebih tinggi. Sebenarnya udah melarang Betul. gitu kan. Terima Betul. dari penyampaian-penyampaian bahwa sebenarnya kami boleh melakukan tindakan afirmatif. Cuma baru secara hukum positif masih di bawah sekali dari peraturan perundang-undangan. Cuma sebatas peraturan deputi ataupun ya sekitar itu, Pak. Nah, apakah kami tetap bisa melaksanakan atau kembali lagi kepada undang-undang AP tadi, Pak? Ini pertanyaan yang berat gitu ya, Pak, karena memang posisinya itu bermasalahnya sudah dari hulu sekali, dari hulu gitu ya. Masalahnya itu ada di level pengambilan arahan presiden yang terburu-buru dan tidak berbasis kepada kehati-hatian dan riset yang panjang. Gitu. Sehingga arahan tersebut sifatnya semi instruksi gitu ya, atau perintah ketika perintah kepada kepala LKPP pada waktu itu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berseberangan niatnya dengan apa yang sudah dibangun selama 1 dekade sebelumnya. Gitu.
Nah, kalau hulunya bermasalah, maka hilirnya ya pasti lebih bermasalah lagi, sebagaimana yang Pak Andre dan kawan-kawan ini lakukan, gitu, rasakan. Sehingga memang situasinya tidak ideal, gitu. Kalau Nah, memang pertanyaannya adalah gimana caranya nih kalau misalkan ada situasi tidak ideal ini, gimana caranya supaya ngambil kebijakan tapi apa situasinya nggak ideal tadi. Mungkin pertama Bapak bisa melihat sampai sejauh mana peraturan deputi atau keputusan deputi tadi yang Bapak bilang atau surat edaran deputi tadi itu bisa membantu untuk navigasi, dan apakah proteksionisme atau apa tadi itu pelindungan atau pro kepada daerah tadi itu memang proporsional atau tidak, gitu. Karena ketika dia itu tidak proporsional, jadi orang akan anggap bahwa itu adalah kebijakan yang tidak masuk akal atau berlebihan, maka dia membuka ruang untuk diperkarakan atau dipermasalahkan ke depannya. Jadi ya sudah, kalau memang sekarang itu ini poinnya adalah kehati-hatian yang dikedepankan. Cari yang paling aman buat Bapak saja. Siap Pak, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Andre dan Pak Riko. Izin karena sudah mendekati jam 3 ya Pak Riko. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Pak Riko terkait tema pentas kita pada siang hari ini. Izin Pak Riko. Iya, makasih banyak Bu Diana, gitu ya. Saya senang sekali bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua, gitu ya. Saya kalau boleh, hal yang paling penting yang mau saya garis bawahi, gitu ya, itu adalah fakta-fakta di mana orang-orang yang berani membebek atau berani tidak membebek sama perintah atasan itu tetap juga bisa jadi orang besar dan tetap bisa hidup. Itu poin saya yang pengen saya paling garis bawahi, gitu ya. Jadi dan contohnya banyak, gitu kan. Tadi kan kita udah tunjukkan gitu, contohnya banyak gitu. Jadi ya kita perlu tidak menggantungkan sesuatu sama orang, gitu. Kita tuh ya harus gantungan sesuatunya sama yang kuasa, sama diri kita sendiri, kapasitas kita sendiri, gitu. Kalau kita bagus, ya kita bagus aja, tetap akan dipakai sama sistem. Walaupun kita mungkin menolak atau tidak bisa tidak selalu membebek perintahnya atasan, gitu. Contoh-contoh tadi adalah self evident, jadi bukti dengan sendirinya, ya. Ya kalau pakai bahasa agama ya mungkin kita bisa bilang juga, gitu kan, bahwa ya seperti yang dibilang sama surat Al-Ankabut itu, ya orang-orang yang mencari pelindungan selain dari yang kuasa itu seperti membangun rumah laba-laba. Padahal rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh jikalau mereka mengetahui. Gitu kan, ada kan gitu kan ya. Tamsilnya kan seperti itu kurang lebihnya. Gitu ya. Jadi sambil mengingatkan saya juga kayak gitu, Bapak Ibu, saya juga melakukan hal yang sama, berjuang di dunia pendidikan juga seperti itu. Ada banyak sekali benturan kepentingan dan konflik kepentingan yang saya hadapi. Saya nggak cerita saja karena memang bukan forumnya saat ini, gitu ya. Tapi saya juga sambil cerita sambil sama-sama mengingatkan ini, gitu. Baik. Itu Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Riko atas closing statement-nya. Mungkin menyambung closing statement dari Pak Riko, ini ada sedikit pantun dari saya ya. Sebagai penutup, paling enak lari pagi, setelahnya makan soto mie. Bapak Ibu peserta pentas yang hari ini, mari jaga integritas dari diri sendiri. Wah, Baik. cakep. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian pentas siang hari ini terdapat berbagai kendala dari kami selaku panitia. Mungkin tadi ada yang bocor-bocor begitu ya suaranya gitu ya. Terus juga tadi nge-freeze dan sebagainya begitu. Mohon maaf karena
Kami juga masih agak kurang familiar dengan Microsoft Teams ini, begitu Bapak Ibu. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir di link Tri yang sudah dikirimkan di chat. Mungkin saya kirimkan kembali. Materinya Bu, yang nggak bisa di kolom chat ini. Belum dibuka Pak aksesnya. Bu Diana, kolom chat apa? Materinya nggak bisa ini. Ya. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Belum. Izin Pak, sudah Pak, di link Tri yang dikirimkan kami itu ada menu unduh materi, Bapak bisa klik untuk tahun 2024, kemudian di situ ada materi dari Pak Riko. Baik. Oh, di link ini ya, tapi kalau di chat ininya termsnya nggak bisa, karena muter-muter nggak bisa ini. Ya, terima kasih Bu, nanti. Oh ya, baik Pak. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Ya baik, sampai bertemu lagi di pentas pengadaan berikutnya. Insya Allah kita akan rutin mengadakan pentas pengadaan setiap minggu dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan direktorat yang lain di bawah Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sangga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Selamat sore banyak Bu. Bu Diana. Terima Bapak kasih, Ibu pamit.